air tanah adalah nadi kehidupan dan saya memilih mendidik generasi untuk paham cara menjaganya. Saya Narulita Santi, berasal dari Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro dan saya memiliki kepakaran di bidang hidrogeologi ataupun air tanah. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan materi pembelajaran sebagai bagian dari PDD UKT PT bidang pengajaran dan juga sebagai proses untuk sertifikasi dosen pada gelombang 1 tahun 2025 dengan mata kuliah hidrogeologi. Dan di sini tentunya saya ingin menyampaikan bahwa mata kuliah hidrogeologi yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini adalah untuk bisa memberitahukan atau memberikan tugas bagaimana caranya kita bisa memahami dan mengetahui tentang air tanah. Tetapi kita juga ingin mahasiswa untuk paham bagaimana memanfaatkan, menjaga, melestarikan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dan di sini tentunya saya ingin menjelaskan juga terkait dengan deskripsi mata kuliahnya seperti apa, penyampaian pembelajaran, interaksi perkuliahan, dan bagaimana sih sistem penilaian pada mata kuliah tersebut. Dan tentunya bagaimana sistem perkuliahan yang nanti akan saya sampaikan. Dan di sini untuk deskripsi mata kuliah adalah pada mata kuliah hidrogeologi sesuai dengan kepakaran saya. Mata kuliah hidrogeologi ini ada pada semester 5 ya, dengan bobot SKS kurang lebih 3 SKS. Dengan prasyarat mata kuliah yaitu adalah gambar teknik dan juga geofisika eksplorasi. Dan mata kuliah hidrogeologi ini tentunya membahas tentang bagaimana terjadinya air tanah, kemudian bagaimana perilaku air tanah di dalam batuan. Selain itu juga menjelaskan berbagai macam proses yang terjadi di dalamnya. Dan di sana kita akan memahami bahwa air tanah itu bukan hanya yang kita bisa lihat atau bukan hanya ada di sumur, bukan hanya yang ada kita lihat ketika keluar dari keran begitu ya, tetapi juga ada pada berbagai lapisan yang tidak nampak. Dan di sana kita juga melatih para mahasiswa untuk bisa menganalisis baik secara kualitatif ya dan juga kuantitatif. Dan tidak lupa juga kita ingin membahas permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan ya. Bagaimana pencemaran terjadi pada sungai, pencemaran yang terjadi pada air tanah, pada mata air, kemudian polusi-polusinya, dan tentunya karena kita juga berada di Kota Semarang, kita juga ingin tahu bagaimana proses intrusi air laut itu juga memiliki fokus yang penting terhadap air tanah. Dan untuk capaian pembelajaran lulusan atau kita sebut sebagai CPL ya, setiap kampus pasti punya CPL-nya masing-masing. Dan di teknik geologi sendiri kita punya 12 CPL, tetapi untuk hidrogeologi ini kita akan berbicara untuk 3 capaian lulusan. Dan 3 capaian lulusan ini ada CPL 3, CPL 5, dan CPL 8. CPL 3 ini dia akan berbicara tentang bagaimana kita merancang, melaksanakan penelitian, baik dia di laboratorium, kemudian baik dia di lapangan begitu ya. Dan tentunya kita ingin semua berproses dengan perkembangan zaman. Kemudian untuk CPL 5, kita harap mereka mampu untuk bisa melakukan berbagai konsep-konsep teknik begitu ya, kemudian keterampilan, perangkat keteknikan. Kemudian CPL 8 harapannya mereka mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi berbagai etika profesi dan memiliki keterampilan kepemimpinan, manajemen, kemudian bagaimana kebijakan publik yang terjadi, peraturan-peraturan yang ada mereka paham. Kemudian mereka juga mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dan bagaimana mereka bisa menangkap lingkungan itu menjadi sebuah hal yang penting dalam masa depan. Dan konteks turunan, setelah kita ngomong tentang CPL ya, kita akan berbicara tentang apa sih yang kita harapkan, apa sih tujuan dari perkuliahan mata kuliah ini gitu. Nah, untuk mata kuliah hidrogeologi ada kurang lebih 4 CPMK yang harapan kami nih sebagai para dosen, harapan saya sebagai dosen di hidrogeologi terturun di CPMK ini. Ada CPMK 31 di mana mahasiswa mampu menjelaskan tentang bagaimana air tanah, pengertiannya seperti apa, siklus hidrologinya bagaimana. Kemudian di CPMK 51 mahasiswa mampu menguraikan ya proses terjadinya air tanah, kualitas air tanah itu seperti apa, kemudian dia mampu itu untuk menggunakan berbagai alat untuk support terhadap kualitas air tanah. Kemudian untuk CPMK 81 dan 82 bagaimana mahasiswa mampu untuk mengutamakan etika profesi dan kesejahteraan masyarakat serta melakukan berbagai kegiatan lapangan. Dan materi pembelajaran ya di sini ada kurang lebih 7 ya, mulai dari kita
kesempatan tahu tentang siklus hidrologi dan proses berbagai parameter dan analisis begitu ya. Pumping test, kemudian secara kualitas, setelah UTS akan ada lanjutan lagi berbagai perkuliahan tentunya sampai 14 pertemuan ya. Dan berbagai referensi juga baik dari buku-buku yang dari bapak-bapak hidrogeologi ya, ada Vetter, ada Meniko dan Schwartz, kemudian ada Todd dan Mace, dan tentunya berbagai artikel yang bereputasi internasional dan nasional. Dan pada saat perkuliahan kita juga memberikan kontrak kuliah ya, dan berbagai strategi pembelajaran. Tentunya dengan berbagai kondisi di mana kita berharap gitu ya, komponen utama dalam pembelajaran kita masuk dalam satu ada deliver, interaction, and assessment. Itu adalah dia, dari mana kita memberikan perkuliahan, kemudian kita punya interaksi dengan mahasiswa, dan kita melakukan monitoring dengan assessment mereka. Kemudian yang kedua adalah bagaimana model pembelajaran kita dengan experimental learning, project based learning, metode presentasi interaktif, diskusi, praktek di lapangan. Kemudian ada tugas-tugas ya, dan kelompok serta respon yang aktif. Dan harapan kami juga support untuk referensi mata kuliah menggunakan buku referensi yang sesuai dengan RPS, dengan yang bereputasi internasional, nasional, dengan berbagai skup ya, baik KI ataupun SINTA. Dan harapannya ini bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa kini. Dan berbagai model pembelajaran itu tentunya kita akan melihat penilaiannya juga, bobot-bobot penilaian baik tugas ya, tugas di project based learning, prosentasenya dan presentasinya, UTS dan UAS juga kita bagi dalam prosentase. Dan melalui mata kuliah ini saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami ilmu air tanah secara teoritis, tetapi juga menyadari betapa pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya ini secara berkelanjutan. Oke, hari ini kita sudah sampai di salah satu mata air ya yang ada di Tembalang. Dan di sini kita bisa melihat, kalian bisa lihat nih di pojok sana tuh ada mata air ya. Dan mata air ini menjadi salah satu support system air tanah yang ada di Tembalang. Nah, di pertemuan kita yang ketujuh ya, pada hari ini saya pengen bercerita tentang kualitas air tanah. Nah, kalau kualitas itu kan kita harus tahu nih airnya kayak apa, bagaimana cara kita mengetahui dan menghitung untuk parameter kualitasnya bagaimana gitu. Karena di hari ini kualitas air tanah kita masuk pada CPL 5 atau capaian lulusan yang kelima, itu terkait dengan penguasaan mahasiswa terhadap berbagai alat gitu ya, atau berbagai inovasi untuk bisa digunakan ya, dan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di masyarakat. Dan nanti itu akan diturunkan menjadi CPMK atau capaian pada mata kuliah, di mana kalian itu mampu untuk bisa memperagakan, menggunakan alat-alat yang berhubungan dengan kualitas air tanah. Ya, jadi nanti kita bakal praktek nih ya, seperti apa menggunakan berbagai alat yang kita punya. Dan tentunya terkait dengan air tanah ini dan mata air, kalian juga sudah belajar nih sebelumnya tentang air tanah. Nah, posisi hari ini kita akan mengambil sampel di mata air. Ya, mata air itu adalah sumber yang berasal dari air tanah gitu ya. Jadi dari dia keluar dari tanah, baik dari tebing atau dari fracture atau dari struktur atau dari kontak batuan. Jadi dia bisa muncul tuh dari bawah atau bahkan dari samping atau bahkan bisa muncrat nih karena artesis gitu. Nah, dalam posisi tersebut kita tahu juga bahwa kualitas air tanah itu tentu punya berbagai kondisi. Ada yang mau nanya nggak? Ah iya, oke. Mbak mau nanya terkait komposisi air yang kita temuin di mata air ini sama mata air sebelumnya itu ada perbedaan nggak sih kayak dari DHL atau TDS ya? Terus apa yang mempengaruhi perbedaan tersebut? Apakah dari litologinya ataukah dari jenis aquifer ya? Itu gimana Mbak? Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang perbedaan komposisi nih ya, dari satu tempat dengan tempat lain. Mau di mata air ini, mata air yang lainnya, atau sumur satu dengan sumur yang lainnya. Jadi kalau kita ngomongin tentang kualitas, kita akan ngomongin hubungan antara komposisi secara alami. Ada beberapa hal, kalau menurut Vetter di tahun 2001, bahwa ada 4 hal yang sangat mempengaruhi dari komposisi air tanah tersebut. Jadi misalnya nih, kalian ngitung di sini DHL-nya 600, tetapi di tempat yang lain bisa aja 700 atau 800. Terus kira-kira sumber airnya sama apa enggak? Nah, hal tersebut tentunya akan dipengaruhi dari 4 bagian ini. Yang pertama adalah komposisi batuan. Kita kan orang geologi ya, kita juga pada saat di mata air kita akan lihat, itu tuh sebenarnya ada litologi apa. Karena dengan komposisi batuan itu akan sangat mempengaruhi komposisi kimianya.
Kemudian yang kedua adalah interaksi si air itu dengan batuannya. Apakah di situ hanya batuan aja atau memang si air tersebut dia akan melewati celah-celah di bagian bawah batuan atau batuan mana yang berinteraksi secara langsung dengan air tersebut. Kemudian yang ketiga adalah proses dari reduksi dan oksidasi yang terjadi air dengan batuan tersebut. Tentunya ketika dia hidup lama dengan air dan batuan, dia akan mengalami perubahan ion, pergantian dan pertukaran, ya, reduksi dan oksidasi, maka dia akan mengalami perubahan pH, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah waktu tinggal si air. Nah, si air tersebut sebenarnya jangan-jangan baru 5 hari yang lalu, atau sudah 10 tahun yang lalu, atau sudah 1 juta tahun yang lalu. Karena proses dia untuk bisa bertukar dan akhirnya mengendapkan mineral, maka dia akan memiliki nilai yang cukup besar. Kemudian di sini kita juga selain itu nih, kita juga akan mempelajari sifat-sifat air. Sifat air itu di sini kita akan ada punya 3, di mana hal ini nih yang biasanya kita akan ngecek atau mengetahui posisinya di setiap mata air. Yang pertama fisiknya kita lihat nih warnanya kok keruh gitu ya, atau warnanya agak kuning, atau warnanya agak hitam, atau warnanya ada agak biru gitu ya. Terus kemudian dia bau nggak? Kita cium. Bau comberan atau bau besi gitu ya. Oh, ini baunya bau mangan gitu. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan dia bisa berbau gitu ya. Kemudian di situ juga kita bisa melihat beberapa kondisi dari kekeruhan gitu ya, kejernihannya. Itu kita bisa lihat secara fisik. Kemudian secara kimia di sini nanti kalian bisa datangin langsung, kemudian kalian cek dengan menggunakan alat, ada pH, TDS, DHL gitu ya, dan suhu dan beberapa kondisi yang bisa kita ukur secara langsung gitu ya, ada ORP, alkalinitas dan lain sebagainya. Itu kita bisa menggunakan alat untuk tahu nih kondisi di situ seperti apa, nilai mineral yang terkandung di dalamnya seberapa banyak, suhunya apa dia asam atau basah, begitu ya. Kemudian selain kimia ini, selain in situ, kita juga bisa ngecek dia untuk kita bawa ke laboratorium. Ya, di laboratorium tersebut kita bisa mendapatkan nilai kation anionnya secara major ataupun bahkan beberapa mineral logam yang terdapat di dalam air tersebut. Jadi, wah ini nih udah mulai polusi nih ya, atau wah ini kok banyak orang jadi sakit karena itu, atau kayak musim yang nikel kemarin gitu ya, kok banyak yang mengalami sakit karena kondisi air yang tercemar. Dan kita bisa cek di situ. Termasuk juga kita bisa ngambil sampel airnya, kita bawa ke laboratorium kalau kita pengen tahu nih umur air itu seberapa dengan isotop tritium ataupun dengan isotop oksigen 18 dan deuterium untuk bisa tahu sebenarnya sumbernya ini sama nggak sih sama mata air yang lain gitu. Karena dengan isotop itu kita bakal bisa tahu jejaknya itu dari mana. Oke, dan yang terakhir adalah biologi. Ada di sana mikrobiologi, coliform, E. coli. Jadi kalau misalkan kita bisa tahu di posisi mata air tersebut, wah ternyata udah banyak coliformnya nih. Gitu. Oke, baik selanjutnya kita coba praktek yuk. Yuk. Gas. Oke, pagi ini kita udah sampai di salah satu mata air yang ada di Tembalang ya. Namanya adalah Sendang Bulu. Di sini kita akan lihat nih, pertama kali kalau misalkan kita ingin mendapatkan data-data tentang hidrogeologi, kita kan tidak hanya mengambil data-data dari sumur gitu ya, sumur dalam, sumur dangkal, tetapi salah satu bagian di mana kita bisa mendapatkan data-data air tanah secara kualitas ya, sebagai judul kita di kuliah kita yang ketujuh, adalah dengan mencari mata air. Nah, mata air ini sebenarnya memang cukup banyak di beberapa daerah dan lokasi, baik itu di vulkanik gitu ya, atau di beberapa wilayah termasuk di Kota Semarang. Nah, di sini di Tembalang adalah salah satu mata air yang memang cukup banyak juga di daerah Tembalang. Di sini saya pengen kalian nanti akan mempraktekkan gimana sih cara kita untuk mengambil data secara hidrogeologi untuk kualitas air tanahnya. Kalau di perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas beberapa terkait dengan kuantitas, bagaimana ngukur debit gitu ya, terus kemudian bagaimana kita bisa tahu jumlah air itu berapa. Nah, di sini saya akan coba ngasih tahu ke kalian, dan kita udah bawa beberapa alat nih ya yang ada di sini untuk bisa tahu kira-kira kualitasnya bagaimana, terus kemudian nilai pH, TDS, DHL yang sebelumnya sudah saya jelaskan terkait dengan air tanahnya. Oke, di sini mungkin kalian bisa lihat ya beberapa alat yang ada. Saya ambil dulu. Ini namanya adalah quality meter ya, atau mereknya Hana ya. Hana dengan tipe H1981251 gitu. Dan saya di sini bawa 2 tipe alat.
Sebenarnya alat ini akan membantu kita pada saat di lapangan untuk bisa mengukur secara in situ atau pengukuran itu dilakukan secara langsung di lapangan gitu. Secara langsung di lapangan artinya kita pengen tahu nih kondisi air tanah secara kualitas itu seperti apa pada saat di sini. Karena ternyata ketika misalkan kita ngambil air terus kita bawa langsung ke laboratorium, ada beberapa hal yang dia itu berubah. Dia berubah baik secara suhu, tiba-tiba yang di sini dia suhunya 25 derajat atau 26 derajat, kita bawa ke laboratorium, udah naik jadi 29 atau 30. Padahal di situ kita pengen tahu nih, dia suhu pada saat di lokasi tersebut seperti apa. Karena identifikasi atau air tanah yang ingin kita ketahui, itu bagaimana perubahan suhu yang ada pada saat dia ada di lapangan gitu ya. Karena kita ngukur mata air, bukan hanya mata air yang dingin. Ada beberapa hot spring atau mata air panas yang kita pengen tahu apakah di sana emang panas. Kalau kita bawa ke lapangan, udah nggak panas, jadinya bukan air panas gitu ya. Nah, penting banget beberapa kondisi yang kita harus ngambil dia secara langsung di lapangan, atau kita ngomong atau kita bilang dia sebagai in situ measurement. Oke, ini salah satu alatnya ya, walaupun memang ada beberapa alat. Alat ini ya, dia punya sensor yang bisa mengambil atau menangkap data baik secara pH ya. pH itu adalah untuk mengukur keasaman atau kebasahan gitu ya dari sebuah cairan tersebut. Apakah dia nilainya asam, atau dia basa, atau dia ternyata misalkan normal gitu ya. Kalau air minum biasanya pH-nya berapa tuh? 7, 7, 8 ya masih oke lah ya gitu. Tapi ternyata tidak semua air itu dia normal semua gitu ya. Ada beberapa kondisi dia ada yang asam, kayak di mana tuh? Air asam tambang ya, di daerah tambang ya, mining. Terus kemudian ada yang memang nilainya sangat basa sekali ya. Itu juga di beberapa kondisi litologi dia bisa menjadi sangat basa. Ya bisa 10 ya, 12 gitu ya, ketika memang hardness-nya sudah sangat tinggi atau di daerah-daerah yang memang nilai kalsium karbonatnya tinggi. Oke. Nah, di sini ada pH ya, kemudian ada TDS, total dissolved solid ya, di mana kita bisa mengukur atau mengetahui kadar garam dan juga kemudian mineral yang terlarut di dalamnya. Jadi di air tersebut ternyata kandungannya nggak cuma kita lihat, wah jernih nih gitu, tetapi kita bisa tahu sebenarnya mineral-mineral yang ada di dalam air itu banyak nggak sih? Gitu. Kadar garamnya besar nggak sih? Jadi kalau kalian misalkan jalan-jalan nih ke daerah pantai ya, yang kalian ngerasain, asin gitu ya, itu bisa nilai TDS-nya bisa sangat tinggi, kadar garamnya tinggi, mineralnya tinggi. Tetapi kalau kalian jalan-jalan ke gunung, naik gunung nih, wah segar banget, ada manis-manisnya gitu, wah TDS-nya bisa rendah banget gitu. Jadi itu nggak hanya iklan ya, kalau menurut Todd ya, ketika kita mengetahui salah satu buku bapaknya Hydro gitu ya, di tahun 2004 gitu, dia tahu bahwa ternyata kalau kita memiliki berbagai mata air atau sumber air di berbagai litologi itu akan menciptakan rasa yang berbeda-beda gitu. Di mata air vulkanik atau di litologi vulkanik, dia tentunya akan memiliki mineral-mineral yang terkandung ya di batuan itu, dan ketika air itu hidup dengan batuan itu, karena namanya hidrogeologi ya, jadi si air itu akan menetap cukup lama dan berinteraksi lama di dalam batuan sehingga dia akan bertukar ion nih. Ya, dia akan bertukar, si airnya tersebut akan punya mineral-mineral yang ada dari batuan tersebut. Nah, si batuan-batuan vulkanik ini ya kayak Mg, Na ya, sodium dan lain sebagainya yang ada di batuan vulkanik, dia bisa terserap. Nah, semua air yang dia berada dekat dengan batuan, baik itu mata air, sumur, kita pengen tahu nih bagaimana karakter dia, bagaimana sifat dia gitu ya. Dan di situ kita coba mengukur dengan salah satu alat kualitas air ini yang paling simple ya, salah satunya dengan bisa tahu TDS-nya dia ya, mineralnya seberapa banyak dan besar. Tapi kita belum tahu nih mineralnya apa aja. Kalau kita pengen tahu mineralnya apa aja, kita nggak bisa secara in situ, kita harus ngambil sampelnya dan kita bawa ke laboratorium ya. Ketika kita ambil di laboratorium, nanti juga saya kasih tahu ya caranya gimana buat cara ambil sampel.
dari laboratorium, terus kemudian nanti kita bisa melihat kation anion secara major. Dan di situ nanti kalian bisa proses si kation anion itu untuk bisa menjadi diagram Piper, diagram Steve, dan akhirnya kita ngerti, oh fasies air ini tuh adalah natrium bikarbonat. Oh karakter dari air ini adalah magnesium bikarbonat, di mana air-air tersebut punya karakteristik yang kuat dengan vulkanik. Gitu. Ya, terus kemudian di sini ada DHL, ya, bagaimana dia punya daya hantar listriknya. Ini dia relate biasanya dengan TDS, ya, yang ada di sini. Kemudian ada suhu. Ini basic ya, secara basic dia memang kita bisa tahu secara di lapangan berapa sih nilainya. Oke, kita coba ya. Di siang hari itu biasanya kita harus kalibrasi dulu. Jadi kalau kita mau pakai dalam seminggu, kita mau ambil di beberapa sumur atau di beberapa mata air, di beberapa danau, kita harus kalibrasi dulu pada saat kita mau ke lapangan. Di pagi harinya lah ya, buat ngecek. Jadi kita pH-nya kita harus punya pH 4, pH 7, dan pH 10, biar kita memastikan bahwa pH yang dia ukur itu sesuai dengan standarnya. Kemudian termasuk juga dengan DHL juga dia punya nilai standar dan cairan standar, kita akan mengkalibrasi hal tersebut. Baru deh kita akan bawa dia ke lapangan dan siap untuk bekerja untuk kita. Terus kemudian jangan lupa sensor ini juga nggak boleh kering. Ya, jadi dia akan diberi satu paket dengan ini, ya. Kemudian di dalamnya kita kasih cairan atau larutan kurang lebih seperti KCl untuk membantu dia tidak rusak sensornya. Oke, kalau posisi mata air di sini ini mudah untuk kita cek ya. Tetapi beberapa posisi itu bisa jadi tidak memungkinkan kita untuk ngambil air secara langsung. Jadi kadang-kadang kita harus membutuhkan satu alat yang kita sebut sebagai baler ya. Satu cara juga untuk bisa mengambil air ya dengan sesuai. Ini balernya ya. Baler ini dia seperti kerangka yang punya pemberat kurang lebih 2-3 kg ya. Jadi ketika kita jatuhin dia ke sumur, kita jatuhin dia ke mata air yang lebih dalam ya, dia akan lebih jatuh ke dalam. Jadi pusatnya. Karena mata air sendiri kan ada yang dia dari pinggir ya, dari pinggir-pinggir dinding yang kita sebut sebagai depression mata air ya, depression spring ya, yang dia keluar dari dinding-dinding, tetapi ada juga yang dari bawah. Maka yang mana sih yang harus kita ambil mata airnya? Adalah sumber yang dia harus keluar dari titik tersebut. Gitu ya. Nah, di posisi ini bisa ngambil ya dengan salah satu posisi ember ya yang sudah dibersihkan dengan air yang sama, atau kita langsung di posisi ini untuk bisa tahu nilai pH, TDS, DHL dan suhunya. Ya. Dan di sini biasanya kita akan menunggu dulu ya, kira-kira mungkin sekitar 1 menit ya untuk dia bisa mengetahui beberapa nilainya. Dan ketika dia membaca, kalian kan juga ada catatan kertas ya, yang nanti akan kami bagikan, di mana kalian bisa menulis juga beberapa data yang kalian dapatkan. Di sini sudah tertulis beberapa nilai ya. Ada pH, kurang lebih pH-nya adalah berapa Mbak? Kebaca? Baca Mbak, 6,6. Ya. 6,6. 6,6. Kemudian untuk nilai DHL-nya 360. 360 mikrosiemens ya per sentimeter. Kemudian untuk TDS-nya 180. 180 ppm. Oke, kemudian suhunya 26,6 derajat. ya 26,6 derajat. Oke, jadi itu adalah gambaran dari mata air ini yang ketika kita ambil secara kualitas untuk menggunakan quality meter ini. Oke, dan ketika kita sudah ambil ya, kita sudah dapatkan data-data secara kualitas dengan menggunakan quality meter ini. Selanjutnya kita bisa ambil sampel ya, sampel secara langsung ini menggunakan baler ini. Dengan menggunakan baler, kita pastikan bahwa titik-titik yang kira-kira dia tempat keluarnya air tersebut.
Jadi kalau misalkan kita berada di lapangan tapi kita nggak punya baler gitu ya, atau kita memungkinkan untuk ambil gitu ya, ini kita ambil kemudian kita bersihkan ya sebanyak kurang lebih 3 kali dan pastikan penuh dan dia dekat dengan sumbernya. Ditutup dengan kuat dan jangan lupa untuk diberikan label. Ketika kalian hanya untuk kimia, ya, ini kalian bisa langsung simpan di dalam cooler box. Jadi kalian bawa cooler box, kemudian di dalam cooler box kalian bisa isi es batu begitu. Terus kemudian di sini nanti kalian tinggal simpan saja di dalam cooler box. Ini ditunggu 1 menit ya Mbak? Iya, kurang lebih 1 menit. Berarti nanti pH terus ppm ini? Oke, nanti pada saat kamu udah masukin, nanti biasanya nilai pH-nya dia akan agak sedikit naik turun nih, gitu ya. Terus kemudian nilai DHL-nya bakal sedikit naik turun, maka kita kasih kesempatan dia untuk betul-betul bisa menstabilkan nilainya. Ketika kita udah nunggu 1 menit, tapi ternyata nilainya masih kayak, aduh, naik turunnya banget. Nah, kita lihat dia mendekati di nilai berapa setelah kita menunggu 1 menit, gitu ya. Itu baik untuk alat yang Hana besar dengan parameter yang lebih lengkap ya, yang contohnya ini ya dipakai Arifin ya. Ini juga kita bisa lihat salinitas, kita bisa tahu nilai oksidasi reduksi parameternya gitu ya. Kemudian nilai DO-nya di salah satu alat ini. Kalian di lapangan melihat kondisinya agak jauh dari sumber, maka kalian bisa mendekati terus kemudian bisa menggunakan alat bantu untuk mengambil sumber yang lebih dalam. Oke, mudah nggak cara ngambil sampelnya? Udah ya. Nah, setelah kalian dapat nih dari hasil pengambilan data lapangan, ya, kalian kan sudah ada nih beberapa datanya. Terus mau diapain? Biasanya kalau dulu pasti ada klasifikasinya Mbak buat tahu hasilnya itu apa. Betul. Nah, itu juga kalian harus tahu sebenarnya tujuan kalian buat ngambil data itu buat ngapain sih? Apakah kalian pengen tahu kualitas untuk air minum? Apakah kalian pengen analisis itu buat irigasi gitu ya, atau buat pertanian? Maka itu akan sangat bergantung banget dengan apa yang kalian inginkan dari si kualitas itu tadi. Nah, di sini pun sebenarnya kalian bisa nyari di beberapa buku panduan juga ya, ada tentang peraturan Menteri Kesehatan tentang air minum, begitu ya. Jadi harusnya TDS-nya standarnya berapa? Gitu ya. Suhunya berapa? Gitu. Terus kemudian kira-kira DHL-nya berapa? Nah, di situ kalian punya standar. Oh, ternyata lebih nih. Oh, ternyata di bawah nih. Berarti ini menurut Permenkes tahun 2023 dia sudah oke untuk kita jadikan sebagai air minum ya, dengan standar-standar yang bukan laboratorium ya, hanya untuk secara in situ. Tapi kalau misalkan kalian ngambil sampel nih dari secara kimia gitu ya, dengan beberapa standar yang ada di Permenkes, maka kalian juga bisa tahu dan tarik dari klasifikasi tersebut, oh kalau misalkan nitratnya berapa nih minimalnya gitu ya. Terus kemudian kita pengen tahu kromiumnya berapa, itu semuanya sudah ada di dalam klasifikasi tersebut kalau kalian pengen dijadikan sebagai air minum. Kemudian kalau kita juga punya beberapa klasifikasi lain seperti WHO dan lain sebagainya di internasional, itu akan bisa kalian gunakan untuk kebutuhan kalian. Dan saya harap yang kalian lakukan ini bisa punya manfaat buat kalian, ilmu untuk kalian, dan kalian bisa berdaya dan bermanfaat dimanapun kalian berdaya besok. Oke, baik, sekian untuk kuliah saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Narulita Santi yang saat ini mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 di tahun 2025 dan merupakan bagian dari PDD UKTPT bidang pengajaran. Dan saya tutup dengan satu pantun, air tanah tak tampak tapi ia penompang kehidupan. Belajar tentangnya adalah kunci agar kita tak kehabisan air esok hari. Semoga kita semua menjadi bagian dari cerita yang baik, baik kehidupan dan bagi bumi. Terima kasih, sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya. Salam reflektif, kritis, dan kolaboratif.